Nah, dari peristiwa Abraham dan Lot ini kita bisa lihat, walau kedua orang ini hidup di bawah anugerah Allah, menjadi orang yang percaya kepada Allah, Allah yang sama, namun akhir kehidupan mereka itu sangat berbeda. Mengapa? Ya karena gaya hidupnya. Dan hari ini Bapak Ibu, kita bisa lihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi aneh. Kok bisa berbeda satu dengan yang lain? Mari belajar dari kehidupannya Lot dan Abraham. Apakah kita pernah melihat sebagai orang percaya kepada Tuhan, tetapi kita bisa melihat perbedaan? Di pihak yang lain, ada orang-orang yang percaya kepada Allah begitu diberkati, begitu hidupnya maksimal, maju. Tetapi di satu sisi yang lain, kita bisa melihat ada orang-orang yang percaya, tetapi akhirnya berbeda. Apa yang terjadi dengan kondisi yang seperti ini? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, tokoh yang luar biasa, salah satunya adalah Abraham. Ayat tadi diberitahu bahwa Abraham itu sampai lanjut umurnya, dan di sana dikatakan diberkati Tuhan dalam segala hal. Jadi ini luar biasa. Dan saya percaya bahwa ini menjadi isi hati daripada Allah untuk orang-orang percaya. Allah rindu bahwa kehidupan orang-orang percaya itu sampai tua, lanjut umur, dan diberkati dalam segala hal. Untuk menjadi berkat dimanapun kehidupan mereka. Alkitab mengatakan bahwa Abraham adalah orang benar. Tetapi kalau kita lihat, pada waktu itu Abraham beserta dengan keponakannya, namanya Lot. Lot juga adalah orang benar juga. Tetapi dari dua pribadi ini, antara Abraham dan Lot, keduanya menjalani kehidupan yang berbeda. Walaupun keduanya hidup di bawah anugerah Tuhan. Mereka hidup sekitar 400 tahun sebelum hukum Taurat diberikan. Tetapi yang menjadi sebuah kenyataan adalah Abraham sangat diberkati Tuhan, tetapi Lot kehilangan sangat banyak. Ini menjadi pewahyuan buat kita bahwa mungkin kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Kita menerima anugerah Tuhan, anugerah keselamatan, anugerah kebenaran daripada Allah. Tetapi bisa saja kita kehilangan sangat banyak seperti Lot, atau mungkin kita pun seperti Abraham, sampai lanjut umur dan juga diberkati Tuhan dalam segala hal. Ketika Abraham dan Lot ini sangat diberkati, ternaknya begitu banyak, sehingga ada pertengkaran antara pegawai-pegawai yang menggembalakan ternak, mengurus ternak mereka. Maka dari itu, keadaan ini mengharuskan mereka berpisah. Tetapi dilihat di sini, ada yang seorang lebih bermurah hati dibanding yang lain. Abraham lebih bermurah hati dibanding Lot. Abraham yang sudah tua, dia adalah pamannya Lot, justru mempersilahkan Lot memilih dahulu tanah di mana Lot bisa menggembalakan ternaknya. Seharusnya Lot memilih untuk berkata,
Silahkan paman Abraham dahulu, nanti sisanya baru aku yang menjadi bagianku. Harusnya begitu. Tetapi kisahnya berbeda, terlihat Abraham justru lebih bermurah hati. Lot mungkin lebih cerdik, sedikit licik kali ya. Dia diberi kesempatan untuk memilih lebih dahulu, dia gunakan kesempatan itu. Dalam Kejadian pasal yang ke-13, ayat 12 dan 13, Lot itu memilih lembah Yordan. Dan Lot memilih berkemah dekat Sodom. Nah, perhatikan. Lot memilih berkemah dekat Sodom. Sodom dan Gomora dalam Alkitab ini adalah tempat yang melambangkan gaya hidup yang penuh dengan dosa. Lot memilih hidup dekat dengan Sodom, tempat di mana gaya hidup yang penuh dengan dosa. Nah, sama dengan kehidupan kita sekarang, mungkin ada beberapa orang percaya yang berpikir, karena aku telah dibenarkan oleh iman, diselamatkan oleh Yesus, karena aku telah berada di bawah anugerah Tuhan, aku dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan dosa. Mungkin ada sebagian orang yang punya pemikiran seperti itu. Mari kita lihat dan belajar dari hidupnya Lot. Lot memilih berkemah dekat Sodom. Tetapi di Kejadian pasal 13 ayat 12, Lot di sana diberitahu bahwa berkemah dekat Sodom. Tetapi di Kejadian 14 ayat 12, Lot itu diam di Sodom. Perhatikan di sana, tadinya dekat berkemah dekat Sodom, dengan berjalannya waktu pada akhirnya Lot diam di Sodom, diam di dalam kota Sodom. Dan dengan berjalannya waktu, Alkitab memberitahu bahwa Lot tertangkap saat 4 raja menjarah kota Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham mendengar berita itu, Abraham menolong. Abraham mencoba membebaskan Lot dengan pertolongan Tuhan dan pada akhirnya berhasil. Tapi dari kondisi ini, Lot tidak belajar dari pengalamannya. Lot yang tadinya diam di Sodom, akhirnya tertangkap, dijarah, diculik, dirampas kehidupan dan keluarganya, tapi diselamatkan oleh Abraham melalui pertolongan Tuhan. Anehnya Lot tidak belajar dari pengalaman itu. Lot justru kembali ke kota Sodom. Kejadian 19 ayat 1 itu memberitahu bahwa Lot kembali ke kota Sodom. Dan di Kejadian 19 itulah kita bisa melihat bahwa Sodom dan Gomora pada akhirnya dimusnahkan Allah, tetapi Lot diselamatkan. Tapi peristiwa itu justru memberitahu kita bahwa Lot diselamatkan, dia selamat, tetapi hanya dengan pakaian yang ada di tubuhnya. Bahkan dari peristiwa itu, Lot kehilangan istrinya. Nah, dari peristiwa Abraham dan Lot ini kita bisa lihat, walau kedua orang ini hidup di bawah anugerah Allah, menjadi orang yang percaya kepada Allah, Allah yang sama, namun akhir kehidupan mereka itu sangat berbeda. Mengapa? Ya karena gaya hidupnya. Dan hari ini Bapak Ibu, kita bisa lihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi aneh, kok bisa berbeda satu dengan yang lain? Mari belajar dari kehidupannya Lot dan Abraham. Mungkin karena gaya hidupnya. Gaya hidup yang penuh dengan dosa. Tetapi ini kan sebuah pilihan. Ini adalah keputusan hati. Kita ini sudah dibenarkan oleh Allah melalui Yesus. Kemudian keputusan hati kita ini untuk memilih.
menjalani kehidupan yang dikenan oleh Tuhan, memilih untuk menjalani kehidupan dalam anugerah Tuhan, atau tidak? Atau kita memilih tidak menjalani kehidupan yang penuh dengan dosa, tetapi juga dengan cara bergantung kepada anugerah Tuhan. Itu sebuah pilihan. Dan bisa disimpulkan kalau Abraham sampai tua usianya dan tetap diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Karena Abraham gaya hidupnya, dia memilih kehidupan yang dikenan oleh Allah. Dia memilih sebuah kehidupan yang punya gaya hidup di dalam anugerahnya Tuhan, dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Abraham memilih untuk tidak menjalani kehidupan yang penuh dosa, tetapi dia memilih bergantung kepada anugerah Tuhan. Kalau kita lihat, kehidupannya Abraham tidak baik-baik juga, karena dia juga berbohong, dia menyangkal bahwa istrinya itu adalah istrinya. Karena egois menurut saya, karena takut dibunuh karena istrinya direbut orang. Jadi dia coba untuk berbohong. Jadi kehidupannya Abraham juga ada kekurangannya, tidak sempurna. Tetapi justru disitulah kita perlu belajar. Sampai tua dia diberkati Allah, dan Allah begitu berkenan kepada Abraham. Mengapa? Karena Abraham memilih cara hidup yang bergantung kepada anugerah Tuhan. Bukan kepada kekuatannya, bukan kepada kemampuannya, bukan kepada apa yang harus dia lakukan atau tidak. Tetapi dia memilih cara hidup atau gaya hidup yang bergantung kepada anugerahnya Tuhan. Hari ini, bersyukur di kayu salib, Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita, memerdekakan kita, memberkati kita. Bahkan kita menjadi lebih daripada pemenang. Mengapa? Karena Yesus yang berjuang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat di kayu salib, dan kita lebih daripada pemenang. Kita tidak usah berjuang, tetapi kita hanya tinggal membuka hati dan percaya dan menerima apa yang semua yang sudah Yesus lakukan di kayu salib dengan sempurna. Sebuah gaya hidup yang bergantung kepada Tuhan. Sebuah gaya hidup yang bergantung pada anugerah Tuhan. Itu akan membuat kehidupan kita pada akhirnya akan berbeda. Saya percaya ketika kita bergantung kepada anugerahnya, kehidupan kita akan sampai tua dan lanjut umur, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Amin.